tanya saja, ya, nggak usah nunggu saya selesai, ya, karena saya lari pasti tahu nanti. Nah, sebelum kita berbincang tentang bagaimana kita sebagai sosok pendidik, ya, kita akan menyamakan orientasi dulu. Ini khasnya Bina Amal loh. Khasnya Bina Amal, apa Pak? Macam apa? Papas tulis pada sombong tulis langsung. Ini bagi saya sebagai catatan. Saya pernah isi di tempat seorang ibu, papanya papan ireng. Wes ngono, kuwi suwerane akeh pregel. Saya bilang, kok masih ada kapur? Ini saya kan nganggo kapur ya. Berarti kan arah orientasi. Saya pengen menyamakan persepsi kita tentang arah, karena bagi saya itu menjadi penting. Ya, baik, saya dalam definisi kehidupan, ya, dalam definisi kehidupan itu secara garis besar orang itu dibagi dua. Satu, orang yang hidup dengan lillah. Dua, orang yang aslinya hidup dengan amaniyah. Ada ibunya. Ya, kalian lillah. Plus amaniyah. Orang yang hidup dengan lillah, ya, itu ciri khasnya yang pertama taat. Sudah taat. Ini juga terlihat taat itu mengambil perintah. Taat itu mengambil perintah, melakukan dengan tata cara yang benar. Tata cara yang benar, ya. Kemudian tertib. Yang ini, ya, dia mengambil perintah, yang mengembangkan ini cuma produk atau ya. Ini saya kreatif mereka apa saya merasa keburu deh. Ternyata tidak bisa, ya sudah, terimalah keadaan. Aku malah bukan nilai. Ganti laptop, Bu. Ganti laptop, siap ngetik aja. Kalau sekolah kayak tulis di sekolah. Oh, aku tulis di gitu. Ini yang makin berbayar. Kotak kecil, ya.
perintah melakukan dengan tata cara yang benar. Kemudian praktek taat, ya taat. Mengambil perintah yang mengembangkan diri, memberi kenyamanan, memberi keuntungan. Ya, lillah. Orang yang lillah itu dia berpedoman pada perintah, berpedoman pada perintah. Ya tidak lihat asal perintah itu benar, maka dia lakukan. Saya sudah sering uji coba itu kepada SD di Jawa Tengah. Saya kebetulan walaupun dibilang status saya itu memang rapat jelas, ya. Tapi ketika pembinaan SDT diberikan kepada Ustazah dia sebagai pembina, ya, sekolah itu di Jawa Tengah dan juga kapan saya mengisi di Tanjung Jatuh, di Pekalongan, di Wonogiri, di Cepu, di Purworejo, ya, atas nama pembina ITK. Tapi setelah ujung semua kan sing-sing, kan tak ada sih. Nah, perintah itu tuh ketika di Wonogiri itu dikumpulkan IT di bawah apa itu namanya saya itu lumayan 400 orang. Nah, kesulitan pertama terjadi ketika guru-guru itu suruh maju pak, bu maju, menurut sih bergerak belas itu. Terus ambil tanya, saya tes dengar nggak ya sampai gitu. Dengar bu, berarti ramu mau, jelas-jelas kan maju. Ya, ini bukan masalah anupok atau berubah di masalah kayak ini masalah karakter dalam karakter dalam ya. Nah, sehingga ketika apalagi nanti diberi masukan murid, diberi masukan wali murid itu harus tambah terane diberi masukan sesama guru memangnya oh ya ngono kan gitu. Nah, tanpa terasa kadang-kadang proses taat kita itu ketambahan alamiah, yaitu mengambil perintah-perintah yang sesungguhnya berhubungan dengan pengembangan diri, kenyamanan, keuntungan, gitu. Kan itu tidak terasa, ya karena memang batas ini disebut dating. Apa itu? Beda tipis. Beda tipis. Ya mempertanyakan ini itu dan lain sebagainya gitu. Apakah itu bermanfaat buat karir? Ya. Maka sampai ada yang bertanya di kalau itu bertanya, apakah memang benar? Karir di IT itu tergantung apakah dia ngaji apa tidak, ini pertanyaannya ya. Nah kalau kita jawabnya memangnya kenapa ya? Kadang-kadang berpendapat tak delok ngaji itu ya membangun kayak apa? Wong sing isih malah pinter suatu kan itu. Ini persoalan itu dalam banyak hal kan itu. Ya, jadi itu tipis sekali karena memang keadaan sekarang kadang-kadang kita tuh juga berpikir kalau saya tidak memikirkan pengembangan diri saya, memang yang akan memikirkan siapa? Sekolahan. Ada gajinya di bawah 3 juta? Semuanya. Itu padahal secara syariat itu jenengan memang dikirim kurang. Orang-orang itu dikirim ya.
Bener ya, saya kasih di kudus, itu kan mau status ya, status kambi. Ya kan ini tadi perkataan ini ya tadi bahas gaji. Di Randu Belakang sampai yang tahu atau ada di daerah sana Randu Belakang? Ada? Oh iya itu ya. Itu pertama kali belum masuk gajinya 500. Sebenarnya jadi harus sudah dapat. Sekolahannya mewah sih, pinggir sawah, paket sawah. Saya tanya kepada murid, ibu tahu tidak kalau gajinya itu ada yang 500 itu kalau pungutannya biasa sekali. Wah luar biasa. Orang-orang yang biasa yang luar biasa. Hasilnya saya capek sekali. Betul-betul kalau kan betul saya pakai kereta. Pakai kereta aja, saya pesan sama panitia. Nanti saya jadi dibawa oleh-oleh ya, karena kalau ke desa itu banyak oleh-oleh. Aku kalau tetap aja ibu, maaf ya bu, adanya ini tak mungkin kereta ya. Luar biasa. Mereka yang katanya tidak punya apa-apa itu bawa nih oleh-oleh. Saya sudah bilang, maaf ya bu, saya bukannya tidak sopan, saya sendirian mohon tidak dibawain oleh-oleh. Ya karena ada pengalaman ke Blora gitu, ya Allah, apa yang dibawa sama ini apa gitu? Kayak kasih nyedak, ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kita. Rahmat itu adalah suasana yang menjadikan kita mudah, senang, ya, mudah, senang dan semangat. Wong guru kok ora iso terus itu kasus itu kan rahmatnya besar karena memang salah satu ciri orang yang beriman, orang yang kemudian taat itu ciri minimalnya bahagia. Urung dikaya apa-apa ya, itu bahagia. Apa itu bahagia? Optimis. Bahagia itu satu optimis. Ya, optimis. Kenapa? Karena orang itu diciptakan berbeda, diberi kapasitas berbeda, diberi garis yang berbeda, diberi kemampuan berbeda, diberi keadaan yang berbeda. Yang mau diuji apanya? Optimismenya. Lalu kenapa kita malah mempertanyakan nek podo sugih ya podo seneng itu namanya tidak paham. Ujian pertama bagi manusia untuk terlihat terhadap keimanannya, ketaatannya, ya itu satu, optimisme. Maka ketika kemudian menyadari ada orang cacat ya, kemarin viral itu ya, orang yang bisu tetapi bisa baca Quran yang lancar. Ya. Ngomong-ngomong apa iso? Nek maca Quran, kalau itu diberikan karena dia berusaha membaca Quran sampai Quran yang betul. Itu artinya optimis. Lah kok sing maca lancar yang buka Quran dibuka ngatur tutup mulai ya. Optimis. Perkara duit juga ya, perkara duit juga. Ada dulu tuh dengan apa namanya 3 juta itu ya wis entuk gaji. Ya tapi tetap aja ya kan. Banyak kan? Sering saya sampaikan ada orang itu yang gaweannya disuruh belakang. Sehari itu dia bilang, aku seneng banget ibu, aku seneng banget Gusti Allah. Orang yang dengar kan kayak gitu tuh seolah lah gaya mesti, mesti. Lah apa kok seneng? Dan kata Allah itu setiap hari memberi saya uang, dicekali duit. Lah apa duit gitu. Lah kan berarti aku setiap hari iso sedekah. Ya, setiap hari iso sedekah. Aku tahu berbalik kerja dikai ya Allah Gusti Allah iki sedekah. Setiap hari uang kaya aku loh. Sedekah. Kita ada takut sekarang karena pembangunan lagi agak seret dan donasi, maka guru dipotong 50.000 sebulan untuk melancarkan pembangunan. Jadi langsung saya kena kepala sekolah. Kepala sekolah saya kira akan cetoy ya.
Selamat itu wis kene gajine sithik malah dipotong. Padahal Allah itu mengenangkan itu agar kamu segera diberkahkan. Diberkahkan piye kelok ada banyak. Nah itu tadi bagian dia bilang sedekah. Terus dia tanya, Budian, kenapa orang itu disuruh korban? Disuruh korban. Karena kenapa dia tanya kalau sedekah itu memang sedikit, ya kan? Dia tahu. Korban kan oke. Maka saya bilang, orang hidup itu bekalnya amal. Apakah kita mudah? Apakah kita lapang? Apakah kita berkah? Itu sebanding dengan tabungan amal. Itu percaya apa tidak? Tidak penting. Bagi Allah itu tidak penting. Karena yang akan berdampak adalah kehidupan kita. Ya kan? Nah, kalau kita itu biasa amal sambil ngomel, ya berulang, ya kan? Amal terus ngomel terus merasani, ya apa namanya ngiri sama orang kan amalnya bisa hapus, ya kan? Amalnya bisa hapus. Ya kadang-kadang banyak sekali itu yang bertanya begini. Ada yang telepon saya, kemudian saya mau sharing tentang nyinauni anak. Terus saya tanya, jenengan kerja, saya bilang gitu. Iya Bu, kerja di mana? Saya bilang di dosen. Saya kan gitu. Iya Bu, tapi Bu jangan salah sangka, kan beda antara mahasiswa dengan anak sekolah macam-macam orang apa-apa ya. Lah kalau dosen saja merasa kesulitan, merasa kebingungan, merasa dia itu tidak bisa pegang anaknya. Nah terus yang bakul tempe, bakul lombok itu sih. Itu yang dinamakan personal split. Terjadi perpecahan pribadi, ya kan? Seperti perawat misalnya. Perawat itu, melayu saya ini rinjil ya. Apa namanya? Tempat tidur pasien itu kursi, mulus, anak itu aneh. Neng main kurang spray ini. Gini, Mas Tito berarti Pak Torai. Ya, nah itu tadi senyumnya kan ya ada sama pasien marah, tekan rumah masih mumet Bu. Dan itu kalau muda itu ya kayak Indomaret ya, kata selamat datang, selamat berbelanja, ada yang bisa dibantu. Terima kasih, kamu itu rumah. Harus kesel terus. Demikian juga. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya kan? Nah, itu yang kita lihat dalam konteks orientasi. Bahkan ada guru, ada ibu itu kan suka pinjam buku di rumah. Ya karena saya maksudnya ibu. Kalau pinjam buku, ya sampai di rumah itu dimarahi sama suaminya yang guru SMP. Dan begini, Bu, kok kowe iki kaya gayangan aku ki lho sing guru ora tau maca, kok kowe iki rumah tangga dadak maca nomor-nomor iki piye maksudnya? Ada juga dokter. Saya itu ngisi kedokteran sejak tahun 90, jadi saya punya banyak teman dokter baik lewat novel. Datang ke rumah. Istriku mendadak aja, bilang, istriku itu penyakit. Kenapa? Nek ngerti buku, aku mesti dia kurang paham. Kepinginnya moco buku kalau dia, oh berarti bisa ngorok kue. Kan jelas-jelas sebagai anak pintar. Bujurnya moco buku lempel, dan aku jadi bingung. Maka bahasa tadi itu iya lagi ya. Lah kemudian kita didik guru agar kemudian rumahnya itu mapan betul kabeh itu maksudnya gimana ya? Jadi kadang-kadang kita itu sebabnya kenapa ya? Banyak sekali kita tuh milih yang beginilah kelas jalur sing pinter lah, sing fasilitasi inilah dan lain sebagainya. Karena bukan karena jelek, karena ada sebuah pemikiran bahwa podo-podo urip, podo-podo taat, podo-podo melakukan sesuatu itu harus berkembang. Kalau tidak sekali. Padahal hidup itu memang sengaja diuji. Allah ingin melihat seberapa optimismenya ya, dalam persegi. Dua, orang bahagia tadi, setelah optimis, orang itu yang optimis, maka cenderung dia itu tenang, tidak galau, tidak khawatir pada semua hal yang terjadi sekitarnya. Kalau orang gampang galau, itu mesti optimismenya juga tidak.
Itu ukurannya sudah begitu, udah protes. Ya, nah kalau dalam bahasa TikTok, ibu bapak-bapak menguasai ya TikTok. Macamnya anaknya yang harap kerjake soal ini malah TikTokan. Dikatakan begini, ada orang yang ketemu dikasih uang 100, kamu mau kasih? Nggak kasih uang 100. Kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa ini di kampanye? Enggak, ambil aja. Bener nih, bener. Bagaimana perasaanmu? Oh ya, saya bersyukur, terima kasih ya. Kamu tuh tidak merasa mau tuh kasih uang 100, tidak apa-apa, biasa. Oke, masuk kasih. Terus orang itu mengeluarkan lagi uang 300 ribu. Kasih orang di belakang. Terus, loh, kok 300 ribu? Terus masih nyari repot ya, 300 ribu. Bagaimana perasaan? Ya apa gak kaget? Bagaimana cara pandangmu? Kenapa kasih saya 100, kasih di belakang saya 300? Ya, apa perasaan? Biasanya memang, ya walaupun saya sudah dikasih, asli saya kecewa. Maka dikatakan, kalau kamu hidup itu selalu melihat orang lain, selalu melihat karunia yang diberikan orang lain, lama-lama tanpa kamu sadari, kelapangan dadamu, ketenanganmu habis. Karena hidup itu bicara tentang diri kita, hidup bukan bicara tentang orang lain. Dan itu bedanya. Allah itu kalau akan memberikan sesuatu agar kebaikan itu berkembang, maka akan dipercayakan pada orang-orang yang punya jiwa yang kuat. Wis nesuna, rezekinya ditambah terus orang mungkin, karena tambah terus itu langsung. Ya. Tenang. Ya. Nah itu tadi jadi bagian yang utama. Yang terakhir, orang bahagia itu terlihat senang ketika beramal. Bahasa bunyinya senang ketika mendapatkan tugas. Jadi kalau benar dia itu punya keimanan yang kuat, kalau benar hidupnya dalam membangun ketaatan, kalau benar hidupnya dilingkupi rahmat yang besar, akan terlihat jelas ketika mendapat tugas. Itu sangat nampak. Ya tadi kalau teman dan sebagainya tidak nampak. Allah sampaikan sampai bahasanya itu jihad di amwalihim wa anfusihim, ya, sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh. Nah itu tadi gambaran orang-orang yang nampak bahwa dia memang berkonsentrasi. Maka di situ walaupun kelihatannya mengambil perintah tanpa berpikir, wong kok nurut tok gitu ya, tapi itu mendapatkan jaminan bahagia. Nah di sini ini namanya mencari bahagia yang belum tentu didapatkan. Kenapa? Karena orang itu hatinya selalu berubah-ubah, ya, selalu berubah-ubah. Keinginan selalu berubah, tergantung apa yang banyak dilihat, banyak didengar, banyak dirasa. Iya kan? Boleh dicek ya? Guru-guru semua itu pernahkah atau sering melihat drakor? Ya. Walaupun itu tidak bukan dalam masuk delok, tetapi pada orang-orang yang jiwanya tidak kuat itu nanti mempengaruhi. Kayak kan banyak kasus yang kita hadapi itu tidak masuk akal. Ada seorang suami, ya konsultasi, mau cerai, kan ditanya, kenapa? Istrinya bermasalah, tidak. Istri saya, istri yang solihah, belum. Anaknya empat, perempuan. Ditanya, apa anakmu bermasalah? Seperti hanya istri saya, anak saya dididik menjadi anak yang solihah. Ya. Terus kenapa? Saya takut dengan perasaan saya sendiri. Apa itu? Saya menurut pemahaman saya, yang namanya saya mencintai keluarga itu ada perasaan yang berbeda. Ada rindu, kalau ketemu itu berdebar. Padahal ketemu potongan ya masih.
beda kene berdebar-debar tetapi itu tidak pernah ada. Maka saya khawatir lama-lama gitu. Itu namanya kan bahasa. Nah itu namanya membangun rasa dengan cara yang salah. Membangun rasa dengan cara yang salah. Itu sama dengan begini. Maaf ya, ada yang konsultasi ke saya. Bu, saya ini ngajar sekolah lagi, ngurus rumah tangga, ya. Kemudian tentu saja ada beberapa kasus di sekolah. Salah satunya terlambat. Ya maksudnya tadi dipahami bahwa saya memang sedemikian rupa sehingga terlambat. Terlambat itu dipotong 50.000. Nah, itu tidak aman. Terus dia tanya, menurut dia itu mereka bijaksana apa tidak? Kamu kita masukkan saya dan begitu, iya, keluar saja. Kenapa? Orang yang mengambil mubah, perhatikan, wanita kerja itu mubah. Orang yang mengambil mubah itu harus kuat dalam kewajiban dan sunnah. Kalau tidak kuat, tidak teratur, tidak tertib, maka pengambilan mubah merusak kewajiban dan dengan kata lain, kalau mau mengambil mubah, tentu saja jangan banyak keluhan karena itu menjadi tanggung jawab. Ada ibu-ibu TK, anaknya rewel, bawa anaknya 2-3 ke sekolah, ya senangnya kepala sekolah, jadi ini main pulang, ngomong, gitu. Dia menurut saya, bagaimana menurut dia? Nek tidak siap ngajar, pulang, gitu. Nek kepala sekolah itu tak ada ini. Maksud saya itu tidak membangun karakter diri dan merusak karakter orang lain. Ya memang kerja itu begitu. Ada juga yang persoalannya ibadah. Ada seorang perawat itu, kalau datang itu tidak ngurusi pasien, langsung sholat duha 12 rakaat. Nah, pasiennya membeli, ya jangan juga kerja sholat. Itu perawat dan dokternya sama-sama ngaji di rumah saya. Curhat sama saya, gimana ya? Jadi tanya ke perawatnya, Mbak, kalau kepingin ibadah yang banyak, jangan kerja. Loh iya kan? Loh itu juga dapat rezeki, orang saya juga begitu. Saya kan nggak kerja, dapat rezeki saya banyak. Dan karena kan dia rezeki ya, ini agak menarik, jadi harus disampaikan. Ambil bocor rezeki itu jodoh kepingin. Nah, contohnya tentang rezeki. Ini ya. Rezeki itu dibagi ya seperti membagi akhlak, ya kan? Yang segini 1% ilakoni itu dicatat. Ya 10% berarti 90% itu dinamakan min haitsu la yahtasib. Datang tanpa diduga dan tidak tahu dari mana arahnya. Nah, diambil, makanya COVID itu ya kita dikurangi gajinya dikurangi. Ya miskin ini golek wong bener ya sholat ya ini terus begini dikurangi. Dikurangi sama Allah itu, apa suruh ngambil di sini? Ya suruh ngambil. Ini diambil dengan menghidupkan iman. Ini kembali sini. Menghidupkan iman. Ya, menghidupkan iman itu lewat ibadah, ya, lewat sunnah, ya, menghidupkan lewat majelis, ya. Kemudian sibuk amal soleh, melakukan sesuatu, memberikan kemanfaatan. Yang ketiga jihad. Kalau kemudian tidak mencari konsentrasi di sini, ini namanya untuk menjadi pegawai Allah. Benar, saya memang sengaja mempraktekkan karena saya perempuan. Saya kepengen sampaikan kalau perempuan itu tidak punya garis rezeki, apa rezeki didapat dari mana? Bukan dari kerjanya, bukan dari suaminya, dari kebaikan yang dia lakukan. Maka saya pun tidak pernah minta kayu gitu. Ya kalau kamu bisa dikasih kayu, biasanya itu mesti datang.
Allah. Dan Pak Ibu juga tahu bahwa saya itu punya jalur khusus. Saya tidak percaya. Tugas saya menularkan itu sebulan ya minimal Allah kasih uang saya itu 20 juta. Mau nggak? Nah, karena ini nanti mau saya terangkan. Jadi saya itu kalau rezeki saya dikurangi, kemudian ada kasus di sini. Saya pernah, maka saya katakan tadi, baca Quran ya, khatam sekali. Khatam itu kan 30 juz ya. Khatam itu mendapatkan tabungan 3 juta kebaikan. Sedang rezeki ya itu berbanding lurus dengan kebaikan. Itu kenapa Allah memberikan ketentuan terhadap rukun Islam. Rukun Islam itu 1 syahadat, 2 sholat, puasa, zakat, haji. Yang 4 ini semua pakai duit. Ya, syahadat kan duit. Sehingga Allah berjanji akan membackup sampai antum bisa haji. Iya kan? Zakat saja zakat itu gajinya sebulan berapa? 3 juta aja, 6 juta 6 sampai 7 juta. Ini kena zakat 1 juta, udah dapat zakat. Gaji 6 sampai 7 juta itu baru zakat. Allah perintahkan kepada kita berkarya agar bisa dapat zakat. Kenapa? Orang yang berzakat itu orang yang ditandai dari langit untuk diberkahkan ketika Allah menurunkan keberkahan. Yang diberikan pertama adalah orang yang diberi tanda, yaitu orang yang berzakat. Maka bagaimana kemudian Allah janjikan rezeki itu dengan Quran. Dan antum itu sudah memilih Quran. Kalau kemudian kita itu kepengen minimal 6 juta, berarti khatam 2 kali. Terus sampai hati antum terus itu memang menjadi tabungan. Kalau antum yakin mengerjakannya dengan tertib, insya Allah. Tetapi orang kalau masih punya macam-macam, ngono berarti ngono baik. Ini yang kepengen 2 nggak dikasih. Karena Allah hanya akan memberikan rezeki itu kepada orang yang bisa menjaga. Ya, itu banyak sekali saya sampaikan dan banyak sekali dibuktikan. Saya aja membuktikannya sendiri, gitu ya. Nah itu bagian tentang baca Quran. Kapan anak saya bisa didik dulu? Kalau Ramadan tuh 700 kali. 700 kali itu kalau 1 kali khatam itu 3 juta, berarti simpenannya berapa? 2,1 miliar. Kita hitung, maka anak saya itu kalau Ramadan, saya bilang khatam 3 kali, saya kasih hadiah 1 juta dan kelipatannya. Apa kata anak? Umi punya duit tidak? Begitu. Moncong, nanti duitnya ada. Benar. Saya itu setiap kali lebaran itu memberikan hadiah kepada anak-anak. Anak saya itu 6, menantu 4, jago bocah mereka gitu. Jadi ya akhirnya berusaha kayak gitu. Itu memberikan kepada anak-anak itu hampir 18 juta. Dan rezeki itu datang ketika apa? Anak-anak membaca Quran. Saya bilang baca yang bersih, yang baik, nanti rezekinya diterkewek dan benar. Maka nanti ada sekali asal kemudian dia kacau, uangnya kurang, saya bilang baca Quran. Pokoknya saya tidak mau terima keluar konsultasi sebelum baca. Ya karena anak bacanya baik, ya. Nah, kita itu masih moco orang. Dia bisa makan baik. Oh, bisa. Itu jenengan raja, mungkin itu karena budian Bu. Biasanya saya tidak begitu.
Jadi itu memang bagian. Antum coba tunjukkan hatinya ke sana. Saya saking sayangnya guru itu luar biasa. Kenapa sampai hidupnya itu justru disusahkan dengan dunia itu saya lihat ya. Rugi banget itu, benar itu. Maka saya itu kalau saya itu sudah kondisinya agak berat, penyakit saya itu anaknya gede-gede ada apa-apa kerja ke dewe gitu ya. Itu aja saya itu mesti gini, oh ini mesti Allah kepengen nambah segini, mesti tak begitu ya. Susah-susah gitu. Jadi itu tadi, ketika kita semakin kita itu kepengen mencari yang enak, maka jenengan nabung kesulitan. Ya, kan nggak ada kecil dibanjir besar kaya raya mati masuk surga itu judul sinetron. Ya, jangan. Saya tuh kalau baca, ya, yang datang itu ya ke rumah. Ada anak unes lebih budaya, jadi budaya itu enak ya. Nah kenapa? Nggak usah mana-mana orang kesini semua. Oh itu ada rahasianya, saya bilang gitu. Rahasianya apa Bu? 11 bulan yang lalu budaya yang muter enak aja. Mana ada yang bulan barokah nggak ada. Percaya Pak? Gitu. Ya jadi memang menjadi bagian kepada tadi ya kita jangan mencari keuntungan, sudah atas. Bahkan saya konteks begini, saya itu lagi butuh duit banyak ya. Soalnya kok jadi calon ya. Di samping saya jadi calon juga kalau berarti harus buat begini nih, saya bilang itu. Saya itu semakin mendapatkan tugas, berarti saya lambari dengan sedekah. Wes saya sedekah hadiah semua, sedekah hadiah pada semua majelis taklim Semarang itu habisnya hampir 300 juta, ini kan dicicil ya. Saya bilang sama ibu, saya sedekah hadiah ya Bu, setiap bulan 1 insya Allah semua orang dapat hadiah Bu tahun piro. Nah, itu tadi bagian-bagian yang kalau mau dimudahkan itu ya kita harus benar. Belum masalah keluarga, ya kan jadi dulu ya Pak Yugen itu kan seluruh keluarga itu kan ada apa-apa minta tolong kayak gitu. Nah Pak Yugen nggak ada, ya kan tetap aja. Maka anak-anak itu akan mencari kembali. Apa seluruh keluarga itu tetap jadi tanggung jawab Umi gitu deh. Bahasa anak-anak kan gitu, ya kan? Saya bilang ya enggak lah, tapi itu peluang, ya kan? Itu peluang agar kita mendapatkan kemakmuran yang lebih. Nah kemarin itu kata Pak Yugen gitu. Saya itu kalau ke Kudus, wah itu ya memang harus bawa bekal banyak karena diumumkan lek dia mau datang. Wah itu kabeh standby di rumah, gue kerja aku kurang kerja. Ya. Karena lek dia akan datang ketemu toh. Nah saya harus banyak memberikan. Anak-anak tahu, anak-anak sudah bisa bilang, kamu ngapain ya pajarnya kayak gitu. Orang yang mengeluarkan saya ke anak-anak ribet ya. Lagian saya nggak potong urusannya anak-anak, seluruh kebutuhannya saya penuhi. Habis 2 juta dan padahal orang tiga habis 2 juta ya, saya pulang jam 5 ya. Dan akhir itu saya dapat tamu bawa uang 20 juta tak kasih kamar nih ya nggak ada yang boleh ngambil ya. Karena Umi berdoa ya Allah panjangkanlah kebaikanku, kamu sudah nggak ada itu semua tak pakai hadiah kamu aja tak doa ya. Saya begitu. Apa korban tadi? Saya punya tadi korban itu membawa kebaikan yang banyak. Waktu mau korban, anak saya juga itu mau masuk universitas. Habisnya itu sekitar 40 juta anak awal. Saya tanya, pengumuman kapan? Tanggal 15. Oh, kalau itu korban dulu kan tanggal 11. Dan saya tidak korban kan mikir tiwas rak korban bicara ketompo wah ruwet ya kan saya korban kalau semua itu ya hampir 20 juta. Tapi beruntung saya korban itu ketika anak itu selesai itu hampir 40 itu tercukupi Allah kasih begitu. Nah itu tadi pokoknya begitulah baik maka Allah apalagi kamu pelaku tapi nek orang gitu. Yang kedua, orang yang taat itu akan berpikir fungsi. Orang yang di sini akan berpikir posisi.
fungsi manusia itu satu sebagai abid, ya. Abdillah. Ini fungsi utama, ya, fungsi utama. Yang kedua, secara fungsional manusia itu, ya, fungsi yang utama, kemudian fungsionalnya, ya, itu kan jadi khalifah, menjadi khalifah. Satu lagi fungsinya apa? Fungsi operasi.